Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Proyek Matematika kelas 19 dengan dosen pengampu Pak Ida Bagus Brahmandita. Dengan saya, Darendra Afif Ilham dengan NIM 163255416. Saya Dinda Faiza Salsabila dengan NIM 163255306. Saya Devina Alfazahira dengan NIM 163-25376. Saya Saraya Kaila Dimba dengan NIM 163-25261. Saya dengan Ihsanul Fakhri dengan NIM 163-25126. Oke, jadi selamat menikmati proyek matematika yang telah kami buat. Halo semua, aku Dinda dan sekarang aku bakal jelasin nih tujuan-tujuan dari proyek kali ini. Jadi, proyek mini matematika dasar ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama, proyek ini bertujuan untuk merumuskan model matematika yang menggambarkan hubungan antara volume tangki, ketinggian tongkat ukur yang terkena cairan atau fluida, dan ketinggian dari fluida dalam tangki itu sendiri. Selanjutnya, proyek ini bertujuan untuk menghitung volume pada tangki berbentuk penampak elips menggunakan penerapan kalkulus seperti konsep integral tentu. Selanjutnya, proyek ini juga bertujuan untuk mengkaji atau menganalisis pengaruh kesalahan pengukuran ketinggian terhadap volume dan menentukan bagian tongkat ukur yang perlu skala lebih presisi. Terakhir, proyek ini bertujuan memberikan saran berdasarkan hasil analisis sensitivitas untuk meningkatkan akurasi pengukuran. Nah, tadi adalah tujuan-tujuan dari proyek kali ini. Oke, jadi di sini saya akan menerangkan tentang model permasalahan yang akan kami hadapi. Proyek ini bertujuan merancang tongkat ukur fluida untuk tangki berpenampang elips. Permasalahan utama yang disajikan adalah menentukan hubungan matematis antara panjang tongkat yang basah dengan volume cairan di dalam tangki untuk skala volume kelipatan 10 liter. Tantangan di proyek ini meliputi penyelesaian persamaan volume yang menggunakan GeoGebra sebagai alat untuk pembuatan grafik. Secara garis besar, masalah yang dihadapi ada dua, yaitu menghubungkan geometri tangki dengan fungsi volume, dan yang kedua adalah menyesuaikan persamaan volume secara numerik. Sekarang kita akan masuk ke bagian perhitungan VT. Dalam kasus ini, diketahui bahwa tangki mobil itu merupakan tabung yang permukaannya berbentuk elips dengan beberapa ketentuan seperti banyak partisinya itu 5, A sama dengan 5, dan B sama dengan 3, serta L panjang tangki sama dengan 10. Nah, dari ketentuan yang sudah dijelaskan, kita bisa mendapatkan persamaan elips X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Untuk menentukan fungsi volume fluida yang bergantung pada tinggi permukaan fluida, maka ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita harus menentukan luas permukaan alasnya yang bergantung dengan tinggi fluida. Kita menggunakan prinsip menghitung luas daerah pada bidang, yang mana fluida itu merupakan daerah yang dibatasi oleh persamaan elips, sumbu Y, dan garis T. Y sama dengan T. T merupakan tinggi fluidanya, dan yang bagian merah ini atau daerah yang mau kita cari ini merupakan fluidanya itu sendiri. Kita buat potongan secara horizontal seperti pada gambar ini. Kemudian kita taksir luas dari potongan yang sudah kita buat. Dengan mengotak-atik persamaan elips, kita bisa mendapatkan panjangnya sebesar 5 dikali akar 1 min Y kuadrat per 9, dan lebarnya delta Y atau perubahan Y. Kita taksir luas potongan ini, A sama dengan panjang dikali lebar, sehingga didapatkan A sama dengan 5 akar 1 min Y kuadrat per 9 kali delta Y. Kemudian kita jumlahkan luas total dari potongan yang sudah kita bikin, sehingga kita bisa mendapatkan luas permukaan totalnya. Didapatkan A sama dengan 5 kali integral min 3 sampai T dari akar 1 min Y kuadrat per 9 DY. Nah, ini luas yang sudah kita dapatkan itu baru bagian yang kanannya saja, sehingga untuk luas permukaan totalnya atau keseluruhan elipsnya kita tinggal kalikan 2 saja. Sehingga A, luas permukaan alas total, 2 dikali ini, persamaan ini. Sehingga A sama dengan 10 integral min 3 sampai T dari akar 1 min Y kuadrat per 9 DY. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita tentukan fungsi untuk volume fluidanya.
Tadi kita sudah dapatkan luas alasnya, tinggal kita kalikan dengan panjang tangki, atau dalam hal ini kita bisa asumsikan ini sebagai tinggi tabung, lalu yang sudah kita dapatkan sebagai alas atau luas permukaan tabungnya. Sehingga V sama dengan luas alas dikali tinggi, sehingga VT sama dengan 100 dikali integral min 3 sampai T dari akar 1 min Y kuadrat per 9 dy. Nah, perlu kita ketahui bahwa nilai T di sini merupakan ketinggian fluida yang dihitung dari pusat elipsnya, yang mana nanti bisa bernilai negatif ketika di bawah di bawah pusatnya, dan bisa bernilai positif ketika di atas pusatnya. Sehingga kita harus ubah batas integral atasnya, sehingga T yang kita dapatkan itu merupakan tinggi fluida yang dihitung dari dasar tangki. Dapatkan persamaan baru, Vt sama dengan 100 integral min 3 sampai T min 3 dari akar 1 min Y kuadrat per 9 dy. Untuk volume fluidanya sudah ditetapkan, sehingga kita tinggal mencari tinggi fluida berdasarkan volume yang sudah ditetapkan. Untuk volumenya seperti pada tabel, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan yang sudah kita dapatkan, sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilai T-nya berapa. Untuk nilai T-nya juga sudah ada di dalam tabel. Jadi ketika volume fluidanya itu 10 liter, maka tinggi fluidanya itu dari dasar tangki 0,3268. Itu dengan seterusnya. Sekian buat perhitungan. Nah, untuk perhitungan fungsi volume terhadap panjang tongkat yang basah adalah sebagai berikut. Pertama, tamak depan tangki dapat ditunjukkan seperti pada gambar berikut. Tinggi maksimal tangki sebesar 6 satuan. Nah, tampak samping tangki dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Panjang tangki sebesar 10 satuan. Kemudian panjang tangki dibagi menjadi 5 bagian sama besar, sehingga setiap partisi yang didapat memiliki panjang sebesar 2 satuan. Tepat di tengah tangki terdapat lubang dan sebuah tongkat diletakkan pada lubang tersebut dengan ujung tongkat menyentuh sebuah titik pada dasar tangki dengan jarak horizontal 1 satuan dari lubang. Seperti ini gambarnya. Ujung tongkat menyentuh pada dasar tangki sejarak 1 satuan horizontal ke lubang. Nah, sebuah sudut terbentuk antara tongkat dan alas tangki. Sudut ini dinamakan dengan sudut theta. Sehingga diperoleh tan theta 6/1. Tan theta diperoleh sekitar 80,54 derajat. Kemudian untuk mencari nilai panjang bagian tongkat yang basah atau L dapat menggunakan prinsip trigonometri. Di sini tinggi fluida disimbolkan dengan huruf T, sedangkan panjang tongkat yang basah disimbolkan menggunakan simbol L. Kemudian didapatkan rumus sebagai berikut. Sin theta sama dengan T per L. Sin 80,54 derajat sama dengan T per L. Sehingga nilai L didapatkan T per sin 80,54 derajat, sedangkan T sama dengan L sin 80,54 derajat. Nah, perolohan fungsi volume terhadap nilai panjang tongkat yang basah atau VL didapatkan dengan mensubstitusikan nilai T ke persamaan VT. Kemudian didapatkan fungsi L, fungsi volume terhadap panjang tongkat yang basah adalah sebagai berikut. VL sama dengan 100 integral dari min 3 hingga L sin 80,54 derajat min 3 akar 1 min Y kuadrat per 9. Nah, berdasarkan rumus volume terhadap panjang tongkat yang basah atau VL dapat ditentukan nilai L ketika volume fluida tertentu. Di sini volume fluida yang dicari adalah dari 10 liter, 20 liter, 30 liter, hingga 100 liter. Kemudian berikut adalah nilai panjang tongkat yang basah yang didapat. Sekian.
Halo semua, aku Dinda. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin nih soal plot grafik dari VL dan juga nanti ada rancangan dari tongkat ukurnya itu sendiri. Nah, pertama kita jelasin dulu deh plot grafik dari VL-nya. Nah, sebelumnya kan udah dijelasin nih sama teman aku soal perhitungan dari fungsi VL-nya itu sendiri kan. Dan didapat juga data-data mengenai panjang-panjang dari setiap titik yang terkena minyak atau fluida yang disesuaikan dengan volume minyaknya itu sendiri kan. Nah, data-data itu udah kita masukkan ke dalam tabel 2.1, bisa dilihat. Nah, pertama, ada panjang tongkat yang basah atau L dalam satuan meter yang rentangnya dari 0,0135 meter hingga 0,1355 meter. Kemudian ada volume minyak atau VL dalam satuan liter yang rentangnya dari 10 hingga 100 liter. Nah, dari data-data ini bisa didapatkan grafik volume minyak atau VL seperti berikut. Nah, di sumbu X-nya itu ada panjang tongkat yang basah atau L dalam satuan meter yang rentangnya dari 0,0135 hingga 0,1355 meter. Dan di sumbu Y ada volume minyak atau VL dalam satuan liter rentangnya dari 10 hingga 100. Tapi ini ada sampai 120. Oke. Nah, jadi ini adalah grafik volume minyak terhadap panjang tongkat yang basah atau L ya. Nah, dari data ini juga bisa didapat rancangan atau desain dari tongkat ukurnya yang sudah dilengkapi grid sebagai penanda volume dari 10 liter hingga 100 liter terhadap panjang tongkat yang basah atau liter dalam satuan sentimeter. Nah, rancangan tongkatnya seperti ini. Jadi ini grid pertama itu menandakan 10 liter, ini ya grid kedua ini menandakan 20 liter dan seterusnya. Jadi dari data yang kita dapat, data VL ini kita bisa didapatkan grafik volume minyak VL terhadap panjang tongkat L seperti berikut dan juga rancangan dari tongkat ukurnya yang sudah dilengkapi grid sebagai penanda dari 10 liter hingga 100 liter terhadap panjang tongkatnya dalam satuan sentimeter. Oke, jadi tadi berikut adalah grafik dan juga rancangan desainnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian analisis kualitatif kesensitifan VL terhadap error pembacaan hasil pengukuran. Jadi, untuk menganalisis kesensitifan volume minyak terhadap kesalahan pembacaan panjang tongkat yang basah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan turunan pertama dari fungsi volume terhadap panjang tongkat, yaitu V aksen L. Turunan ini mempresentasikan laju perubahan volume akibat perubahan kecil pada panjang tongkat pengukur. Semakin besar nilai V aksen L ini, maka semakin sensitif juga volume terhadap error pembacaan. Karena kesalahan kecil pada pengukuran panjang tongkat akan menghasilkan perubahan volume yang lebih besar. Oleh karena itu, fungsi VL, atau ini bisa dilihat bahwa fungsinya adalah seperti ini, akan diturunkan menjadi fungsi selanjutnya, yaitu V aksen L, seperti ini. Setelah mendapatkan turunannya, setiap nilai L kita masukkan ke dalam rumus V aksen L tersebut. Di sini bisa dilihat data-datanya, yaitu ketika volume minyaknya 100, dengan panjang tongkat yang basahnya adalah 0,135, maka V aksennya adalah 29,062. Nah, dari data ini, kita bisa lihat bahwa dari V aksen ini nilainya perlahan-lahan menaik, dan ketika sampai di titik volume minyak 225 atau dengan panjang tongkat yang basah adalah 3,038, ini sudah mencapai titik maksimumnya. Karena setelah itu, nilainya semakin lama semakin turun, perlahan-lahan turun, dan ketika mencapai di volume 3.500, dia menjadi nilainya 82. Bisa lebih jelas lagi jika dilihat dalam plot grafik berikut ini. Jadi bisa dilihat bahwa hasil V aksennya itu melengkung. Nah, hal ini dikarenakan karena penampang tangkinya ini, dia itu bentuknya elips. Jadi karena dia bentuknya elips, ketika dia mencapai di tengah atau mencapai volume maksimumnya, maka nilainya dia akan mencapai titik maksimumnya. Tapi ketika setelah mencapai di titik tengah ini, dia akan perlahan-lahan mengecil kembali, dan nilainya mungkin akan kurang lebih sama seperti yang di bawah. Di sini juga seperti yang saya bilang tadi, bentuk grafik yang cekung disebabkan oleh geometri penampang tangki yang berbentuk elips. Pada bagian bawah dan atas tangki, lebar penampang relatif sempit, sehingga laju pertambahan volume terhadap panjang tongkat sangat kecil. Namun, ketika fluida berada di bagian tengah tangki, penampang elips itu menjadi semakin melebar dan mencapai lebar maksimum, sehingga laju pertambahan volume meningkat. Perubahan laju pertambahan volume ini menyebabkan nilai turunan V aksen L meningkat lalu menurun kembali, yang secara grafis menghasilkan bentuk kurva yang cekung, seperti yang tadi lihat. Oke, kita akan masuk ke bagian penutup, yaitu pada bagian kesimpulannya. Jadi, kami mendapatkan 4 poin kesimpulan. Yang pertama itu adalah model matematika yang menggambarkan hubungan antara volume, ketinggian dalam tangki, dan panjang tongkat berhasil dirumuskan berdasarkan geometri tangkai elips. Poin kedua adalah volume fluida berpenampang elips berhasil dihitung dengan kalkulus, khususnya metode integral tentu, untuk menentukan luas penampang elips yang terisi fluida. Poin ketiga, analisis pengaruh
kesalahan pengukuran menunjukkan bahwa volume fluida sangat sensitif error terhadap panjang tongkat. Dan poin yang terakhir, supaya akurasi pengukuran volume dapat meningkat, disarankan penggunaan grid pengukuran yang lebih detail dan grid yang lebih renggang pada tongkat. Sekian laporan proyek mini kami, yaitu membangun desain tongkat pengukur fluida dalam tangki. Mohon maaf bila ada kesalahan data atau kesalahan perhitungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.